Talk to me. Who was that? Talk to me. He's behind you now. Film ini mengisahkan sekelompok remaja yang menemukan sebuah tangan terawetkan yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan roh. Dengan menggenggam tangan tersebut dan mengucapkan bicaralah padaku, seseorang dapat melihat roh, dan dengan mengatakan aku membiarkanmu masuk, roh itu bisa merasuki tubuhnya. Awalnya, mereka menganggapnya sebagai hiburan menegangkan, tetapi ketika permainan ini menjadi tak terkendali, mereka mulai mengalami kejadian aneh dan menakutkan yang mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia roh. Sebelum lanjut ke ceritanya, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video rekap film lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, dan inilah rekap alur film yang berjudul Talk to Me. Film dimulai di sebuah pesta besar di mana seorang remaja bernama Cole sedang mencari adik laki-lakinya Duckett di rumah yang ramai. Seseorang memberitahunya bahwa saudaranya tidak terkendali dan Cole melihat bahwa Duckett telah mengunci diri di sebuah kamar. Dia lalu mendobrak pintu dan menemukan Duckett yang terluka tanpa baju bergumam pada dirinya sendiri. Cole mencoba membawanya pulang. Ketika Cole melihat semua orang merekam mereka di ponsel, dia marah dan berteriak pada mereka untuk berhenti. Tetapi kemudian Duckett tiba-tiba menusuk Cole. Tak lama kemudian Duckett menusuk matanya sendiri yang membuat kaget semua orang di pesta tersebut. Di adegan berikutnya kita melihat Mia, seorang siswa sekolah menengah berusia 17 tahun. Ia berjuang dengan peringatan 2 tahun kematian ibunya. Dia percaya ibunya meninggal karena overdosis yang tidak disengaja dan kesal dengan ayahnya. Jadi dia tidak banyak bicara padanya setelah apa yang terjadi. Di kemudian hari Mia pergi menjemput Riley dari rumah temannya. Riley adalah adik laki-laki sahabatnya yaitu Jade. Sejak ibunya meninggal Mia tinggal di rumah Jade karena keluarganya adalah satu-satunya yang dapat memberinya kebahagiaan dan harapan ketika dia berada di titik terendah dalam hidupnya. Saat itu Mia dan Jade melihat sebuah pesta di media sosial yang diselenggarakan oleh remaja Haley dan Josh. Rumor mengatakan mereka mencoba-coba beberapa hal gelap yang menyeramkan dengan para tamu pesta. Tetapi sahabat Mia, Jade, berpikir itu semua palsu. Tindakan Mia menjadi ingin melihat sendiri. Jadi Jade memutuskan untuk pergi hanya karena pacarnya Daniel akan ada di sana. Mereka pergi bersama dengan Riley. Mereka bertiga menyelinap keluar dan menuju ke pesta. Mereka akhirnya sampai di pesta dan di situ kita bertemu dengan pacar Jade, yaitu Daniel yang ternyata adalah mantan pacar Mia. Mereka masih berteman meskipun mereka pernah bersama. Beberapa waktu kemudian, Haley dan Josh memperkenalkan mereka pada permainan yang semua orang suka. Permainan itu disebut Bicaralah Padaku. Daya tarik permainannya adalah sebuah tangan yang dibalsem dari seorang medium dan ada tulisan aneh di atasnya. Permainan ini cukup mudah. Seseorang memegang tangan yang dibalsem tersebut, nyalakan lilin dan ucapkan kata bicaralah padaku. Itu dimaksudkan untuk memanggil iblis atau roh. Tetapi hanya orang yang memegang tangan itu yang dapat melihatnya. Kemudian orang itu berkata aku membiarkanmu masuk, dan segera mereka akan dirasuki oleh iblis. Mia mengangkat tangannya dan menawarkan diri untuk menjadi orang yang dirasuki. Haley si pembawa acara memberinya peringatan bahwa koneksi harus diputus dalam waktu 90 detik dengan meniup lilin untuk mencegah roh-roh mengikatkan diri pada orang yang dirasuki. Mia mulai dengan memegang tangan yang dibalsem dan berkata bicara padaku dan kemudian melihat gambar hantu seorang lelaki tua yang awalnya membuatnya takut. Talk to me. Who was that? I don't know, man. It's different every time. Jade ragu-ragu untuk membiarkan Mia melanjutkan permainan, tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya dari Haley. Mia mengulangi memegang tangan dan dia dihadapkan dengan pemandangan menakutkan dari seorang wanita yang tampak aneh. Kali ini Haley mendorongnya untuk mengatakan aku membiarkanmu masuk, dan begitu dia mengatakannya roh memasuki tubuhnya segera. Talk to me. Mia mulai bertindak gila, berbicara dengan cara yang menyeramkan.
Dengan suara mengancam dia mengarahkan jarinya ke arah adik laki-laki Jade, Riley, dan berkata mereka sangat menyukainya. Pintu lalu berdiri terbuka sendiri dan ketika waktu mencapai 83 detik, Josh mencoba menarik Mia menjauh dari tangan itu sebelum detik ke-90, tapi iblis itu tidak mau melepaskan tangan itu dan berteriak pada Riley untuk lari. Akhirnya Haley dan Josh berhasil memutus hubungan Mia dengan roh itu dengan mematikan lilin. Amazing. Setelah mereka kembali ke rumah, malam itu Riley mendekati Mia dan bertanya bagaimana rasanya dirasuki oleh roh. Yang mana Mia menjawab bahwa rasanya luar biasa. Dia bisa mendengar, melihat, dan merasakan segalanya. Sambil tersenyum Mia sangat senang dirasuki oleh roh. Keesokannya pacar Jade, Daniel, memutuskan dia ingin melakukannya. Haley setuju dengan permintaan Jade dan mereka akan melakukan ini di rumah Jade. Malam itu mereka berkumpul di rumah Jade menunggu Haley dan Josh untuk memulai permainan pemanggilan roh. Daniel segera duduk di depan tangan yang dibalsem, membacakan ritual bicaralah padaku dan aku akan membiarkanmu masuk karena itu akan membuatnya kerasukan. Namun hal yang lebih buruk adalah, siapapun atau apapun yang merasuki Daniel itu telah menghina Jade dan membuatnya bergairah secara seksual. Saat Daniel sedang bercinta di lantai, anjing Jade datang dan Daniel menjilati mulutnya dengan cara yang seksual. Adegan ini membuat remaja lainnya jijik dan senang sehingga mereka segera meniup lilin. Namun tidak ada dari mereka yang puas, jadi mereka semua setuju untuk mencobanya lagi malam itu juga. Untungnya ibu Jade sedang keluar malam itu, jadi mereka bisa melanjutkannya lebih lama lagi. Ketika Riley bertanya apakah dia bisa mencoba, Jade melarangnya, karena permainan ini terlalu berbahaya dan yang lainnya setuju karena dia terlalu muda. Sebagai hasilnya Jade dan Riley bertengkar dan Jade meninggalkan ruangan sejenak. Riley kemudian memohon Mia untuk memberinya kesempatan. Mia memberitahu Riley dia bisa mencobanya tetapi hanya selama 50 detik bukan 90 detik seperti biasanya. Mendengar ini anak laki-laki itu setuju dan sangat bersemangat sehingga dia menjalani prosedur ritual. Anak laki-laki itu membacakan apa yang harus dia katakan, sementara Haley menyetel pengatur waktu dan dia langsung dirasuki yang mengejutkan semua orang. Riley tampaknya dirasuki ibu Mia yang sudah meninggal, dan segalanya menjadi sangat intens pada awalnya. Ibu Mia mengatakan hal-hal yang manis dan sepenuh hati berbicara tentang betapa dia merindukannya. Remaja lainnya ingin memutus sambungan setelah 50 detik tetapi Mia memohon lebih banyak waktu untuk berbicara dengan ibunya yang seharusnya, karena batas waktu terus berjalan remaja lainnya mencoba memutus sambungan tetapi kemudian keadaan berubah menjadi gelap. Roh yang mengendalikan Riley tiba-tiba menjadi kasar dengan membanting kepalanya ke meja. Jade dan yang lainnya butuh usaha keras untuk akhirnya melepaskan tangan itu dari tangan Riley. Riley dalam kondisi buruk dan membutuhkan perhatian medis, segera jadi dia bergegas ke rumah sakit. Semua orang terdiam atas tragedi itu dan kehilangan kata-kata ketika polisi datang untuk menyelidiki. Merasa bersalah karena membiarkan Riley bergabung dengan mereka, Mia memutuskan untuk mengemasi semua barang miliknya dan kembali ke rumah ayahnya. Ketika Mia mencoba mengunjungi Riley di rumah sakit, baik Jade dan ibu Jade menolaknya, menyalahkannya atas apa yang terjadi padanya. Ibu Jade menyuruh Mia pergi dan mengancamnya akan memanggil polisi jika dia kembali, tetapi saat dia hendak pergi dia melihat bayangan ibunya di jendela. Sosok itu membawanya ke toilet di mana dia mendengar suara ibunya meminta bantuan tetapi ketika dia melihat ke dalam tidak ada seorang pun di sana. Setelah kejadian aneh itu, Mia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan mantan pacarnya Daniel, dan jelas bahwa Mia masih memiliki perasaan untuk Daniel. Mia berpikir bahwa ibunya mungkin mencoba menghubunginya meskipun Daniel mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengira roh Riley adalah ibunya. Malam itu ketika Daniel tidur, Mia terbangun oleh mimpi buruk dan kemudian tiba-tiba dia melihat roh seorang wanita tua bergerak ke arah Daniel dan mengisap kaki Daniel. Karena takut dia berteriak padanya untuk bangun tetapi Daniel bangun dengan terkejut itu Mia yang mengisap kakinya. Sebagai hasilnya Daniel ketakutan dan memutuskan untuk meninggalkan rumah segera. Setelah dia pergi Mia tampaknya telah memegang tangan itu untuk dirinya sendiri dan menyiapkan lilin untuk mencoba berkomunikasi dengan roh ibunya. Ibunya Mia akhirnya muncul dan Mia tidak dapat menahan pertanyaannya yang membara.
Mia mempertanyakan apakah overdosis ibunya terjadi secara tidak sengaja, atau apakah dia bunuh diri. Roh ibunya meyakinkannya bahwa itu benar-benar kecelakaan, dan dia tidak akan pernah rela meninggalkan Mia. Roh itu kemudian berbagi bahwa Riley kesakitan dan sangat membutuhkan pertolongan. Di rumah sakit, Jade mencoba yang terbaik untuk membantu Riley, tetapi dia masih dirasuki dan akhirnya menggigitnya. Dia kemudian jatuh ke lantai membenturkan kepalanya ke dinding. Iblis di dalam dirinya mencoba menyakitinya, tetapi untungnya dokter campur tangan dan mengendalikan situasi. Maju cepat ke adegan berikutnya. Mia terlihat bergabung dengan Daniel, Haley, Jade, dan Josh. Jade menceritakan bahwa iblis masih tinggal di tubuh Riley sehingga sering menyakiti dirinya. Mia juga menceritakan tentang arwah ibunya yang mendatanginya. Usut punya usut, Josh mendapatkan tangan balsem itu dari Deckard, remaja yang bunuh diri di awal film. Josh menceritakan bahwa Deckard sering melihat roh iblis tanpa menggunakan tangan balsem, sehingga ia tak terkendali dan menikam kakaknya lalu bunuh diri. Namun kakaknya yaitu Cole selamat dan masih hidup. Mereka lalu berangkat untuk menemukan Cole, berharap mendapatkan pencerahan atau jalan keluar. Namun saat mereka bertemu Cole, ia lalu menyalahkan Josh karena selalu mengundang Deckard mendiang saudaranya untuk memainkan tangan iblis itu. Cole kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa semakin lama roh tinggal di Riley, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pilihan terbaik mereka adalah menunggu. Mia khawatir bahwa waktu Riley hampir habis. Untuk itu ia muncul dengan rencananya yang adalah membuat Riley menyelesaikan permainan karena dia pikir mereka lupa meniup lilin saat dia kerasukan. Jadi dia pergi ke rumah sakit mencoba untuk memanggil roh, untuk merasuki Riley dan menemukan cara untuk membawanya kembali. Tetapi cara itu tidak berhasil. Mia kemudian memutuskan untuk memasuki dunia roh, untuk menyelamatkan jiwa Riley yang dia yakini sedang ditawan oleh roh-roh. Tiba-tiba dalam sebuah penglihatan dia bertemu dengan roh seorang gadis kecil dan memohon gadis itu untuk membawanya ke Riley. Gadis itu lalu berkata bahwa dia membiarkan Mia masuk dan mengungkapkan bahwa Riley sedang disiksa oleh banyak roh jahat lainnya di alam roh. Ketika Mia sadar kembali, dia memberitahu teman-temannya bahwa roh-roh itu tidak akan berhenti menyakiti Riley. Never gonna stop. Saat Mia kembali ke rumah, ayahnya mendekatinya dan mengatakan dia ingin mengungkapkan kebenaran tentang kematian ibunya. Dia meminta maaf karena tidak memberitahunya lebih awal dan menunjukkan padanya catatan bunuh diri ibunya yang menegaskan bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan. Mia lalu hancur dan menangis di kamarnya. Mia lalu melihat roh ibunya, tetapi kemudian ia mendengar ayahnya menggedor pintunya dan ibunya mengklaim bahwa ayahnya menulis catatan itu sebagai kebohongan dan mengatakan bahwa roh jahat telah meniru ayahnya. Sementara ayahnya terlihat di kamar sebelah. Ibu Mia juga bersikeras bahwa Riley hanya bisa diselamatkan jika anak laki-laki itu meninggal. Tiba-tiba roh yang meniru ayahnya memasuki kamar dan menyerangnya dengan kasar. Ayah Mia yang sebenarnya dapat mendengar keributan dari kamar lain dan menemukan bahwa pintu kamar Mia terkunci. Jadi dia mendobrak pintu untuk memeriksanya tepat saat Mia mencoba menusuk roh jahat yang menyerangnya. Dia akhirnya secara tidak sengaja menusuk ayah kandungnya di leher dengan gunting. Kemudian Mia menelepon Jade dan menyuruhnya datang ke rumahnya karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi ternyata dia menipu Jade agar meninggalkan rumah sakit sementara dia sendiri pergi ke sana untuk menemui Riley. Tetapi kemudian ibu Jade muncul dan meminta maaf atas apa yang dia katakan sebelumnya, meyakinkan Mia bahwa dia tidak pernah bisa disalahkan atas apa yang terjadi pada Riley dan dia membiarkan Mia sendirian dengannya sebentar. Sekarang hampir seluruhnya di bawah pengaruh roh-roh jahat. Mia menjadi yakin bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Riley adalah dengan membunuhnya. Percaya itu akan mengakhiri penderitaannya, jadi dia mencoba membunuh Riley dengan gunting yang sama, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Sementara itu Jade yang datang ke rumah Mia tidak dapat menemukannya dimanapun. Tetapi sebaliknya dia menemukan ayahnya dalam kondisi kritis. Jade dengan cepat memanggil ambulans dan memberitahu ibunya memperingatkannya bahwa Mia membahayakan Riley.
Ibu Jade kemudian bergegas ke kamar Riley, tetapi putranya telah pergi bersama Mia. Ketika Jade kembali ke rumah sakit, dia melihat Mia mendorong Riley di kursi roda di kejauhan, dan dengan cepat mengikutinya. Mia memutuskan untuk mendorong bocah itu ke sisi jalan raya yang ramai dengan maksud untuk mengakhiri penderitaannya. Dalam halusinasinya, dia melihat Riley sebagai roh tua yang membusuk. Roh ibunya mencoba membujuk Mia untuk mendorong Riley ke jalur lalu lintas yang berlawanan dengan berbisik bahwa dia bangga padanya, dan bahwa dia melakukan hal yang benar. Jadi dia melepaskan tangannya dari kursi roda Riley, yang menyebabkan mobil yang datang bertabrakan dengan sesuatu di jalan. Kemudian kita melihat Mia tergeletak di tengah jalan seolah-olah dialah yang ditabrak mobil dan terluka parah. Ketika dia sadar kembali di jalan, Mia melihat Jade merawat Riley di pinggir jalan. Tiba-tiba dia menemukan dirinya di rumah sakit, tetapi semuanya tampak aneh dan janggal. Riley tampaknya telah pulih sepenuhnya dan pergi bersama Jade dan ibunya. Ayah Mia juga tampaknya telah sembuh dari luka-lukanya. Tetapi ketika Mia mencoba mengikuti mereka, tidak ada yang bisa mendengarnya. Semua orang pergi mengabaikan jeritan putus asanya. Kemudian dia menemukan dirinya dalam kehampaan gelap gulita. Tiba-tiba dia melihat seberkas cahaya yang samar. Penasaran dia menuju ke sana dan menyadari itu adalah lilin dan ada tangan yang terjulur dari sana. Dia bergerak untuk meraih tangan itu dan kemudian ini terjadi. Dia dipindahkan ke tempat yang sama sekali berbeda di sebuah pesta dan pria yang memegang tangannya menatapnya dengan kaget. Sebelum berkata aku membiarkanmu masuk, ini berarti Mia sekarang menjadi bagian dari permainan tangan, tetapi sekarang dia sudah mati dan dia telah menjadi roh. Dan film berakhir. I'll let you in. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan semoga terhibur. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar selalu terupdate video-video terbaru di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.